Hi Jason's learners, welcome back to Jason Translation YouTube channel. So we're coming back to you with a new video. Kali ini kita datang lagi buat memberikan kalian lebih banyak frasa bahasa Inggris yang paling dipakai oleh native speaker. Kira-kira apa saja? Mari kita lihat langsung saja. Perlukan catatan dan pastikan kalian mempraktekannya. Pertama, sebaliknya. Sebaliknya. Kita sering banget menggunakan kata however or in contrast. Tapi kita bisa gunakan on the other hand. Ini lebih simple dan casual. On the other hand. For example, my sibling takes after dad. On the other hand, I take after my mom. My sibling takes after dad. On the other hand, I take after my mom. Saudaraku mirip ayah, sebaliknya aku mirip ibuku. Lalu, mengurangi atau menolak. Kita bisa gunakan kata turn down. Common spoken word-nya adalah to reduce, to reject, and to refuse. For example, can you please turn down the TV volume? Can you please turn down the TV volume? Bisakah kamu kurangi suara TV-nya? Atau, I've proposed my book script since 4 months ago. The publisher might turn my script down because I do not get any notification. Aku sudah mengajukan naskah bukuku sejak 4 bulan lalu. Penerbit mungkin menolak naskahku karena aku tidak mendapatkan pemberitahuan apa-apa. Lalu kemudian imbang, 50-50. Enak banget ya, 50-50. Common spoken word-nya adalah equal. Lalu kemudian kita bisa bilang seperti ini. Let's go 50-50 on the cost of rent house. Let's go 50-50 on the cost of rent house. Ayo patungan buat biaya kos. Lalu, menyela. Menyela. Biasanya kita menggunakan kata interrupt, but here kita bisa gunakan kata cut in. Sorry, I have to cut in the conversation. I have got to go now. Sorry, I have to cut in the conversation. I have got to go now. Maaf, aku menyela pembicaraan. Aku harus pergi sekarang. Lalu, yang penting. Aduh, bilangnya apa ya? Yang penting. Biasanya kita bisa gunakan mainly, tapi kali ini kita bisa meniru above all. Above all. For example, above all, don't tell Roy that I like him. Above all, don't tell Roy that I like him. Yang penting, jangan bilang Roy kalau aku suka dia. And then, berdasarkan. Berdasarkan. Kita bisa gunakan according to. University would accept the student according to the test score at UTBK. University would accept the students according to the test score at UTBK. Universitas biasanya menerima para mahasiswa berdasarkan nilai ujian UTBK. Lalu, yakin. Yakin. Biasanya kita gunakan kata certain to atau sure. Tapi kali ini kita bisa gunakan to be bound to. For example, if you don't hurry up, we are bound to be late. If you don't hurry up, we are bound to be late. Kalau kamu nggak buru-buru, kita yakin telat deh. Selanjutnya, menguji atau mencoba. Try out. Pasti untuk yang sekolah, kalian sering banget mendengar istilah ini. Try out sebelum ujian nasional. Kita bisa gunakan itu. For example, you can try out the new car before you decide to buy it. You can try out the new car before you decide to buy it. Kamu bisa mencoba mobil barunya sebelum kamu memutuskan membelinya. Lalu, merobek-robek. To tear up. To tear up. Common spoken word-nya adalah to rip into small pieces. For example, Sandra tore up Angus' letter angrily. Sandra tore up Angus' letter angrily. Sandra merobek-robek surat Angga dengan marah. And then, menerima, dihargai. Kita bisa gunakan kata to go over. To go over. Common spoken word-nya adalah to be appreciated or accepted. For example, I'm so glad that my neighbor goes over well with me. I'm so glad that my neighbor goes over well with me. Aku senang sebab tetanggaku menerimaku dengan baik. His speech didn't go over well. Only few audiences listen to him. Pidatonya tidak begitu dihargai, hanya beberapa pendengar saja yang mendengarkannya.
Lalu kemudian kehabisan. Kita bisa gunakan kata run out of. Run out of. For example, it was very bad. We ran out of gas in the middle of trip. Buruk banget. Kita kehabisan bensin di tengah perjalanan. Dan yang terakhir adalah dasarnya. Dasarnya. Kita bisa gunakan at heart. At heart. Common spoken word, basically or fundamentally. For example, here, at heart, Will Dunn is a good guy, although he is sometimes grumpy. At heart, Will Dunn is a good guy, although he is sometimes grumpy. Dasarnya Will Dunn itu lelaki yang baik walaupun dia terkadang pemarah. Oke, jadi itu adalah beberapa frasa yang sering banget digunakan oleh native speaker yang bisa kalian tiru mulai sekarang juga. Oke, see you international people and social people untuk di video yang lain. Dan jangan lupa ya untuk support kita terus untuk menjadi salah satu referensi belajar bahasa Inggris yang baik. See ya. Bye. Daftar sekarang juga program fundamental dari Josin Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit, mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. See ya!